Halo guys, balik lagi sama gue di Rumah Bioskop. Rumah Bioskop kali ini bakal merangkum sebuah film guys yang berjudul Bloodspoon 2014. Film ini juga dibintangi oleh beberapa aktor seperti Miloko Turner sebagai Milton, Olivia Tennant sebagai Skyler, Ari Boland sebagai Russell, Adela Dekan sebagai Nabiki. Dan juga saya tak bosan-bosan menyarankan kalau ini hanyalah konten full spoiler. Jadi buat kalian yang belum nonton filmnya, saya sangat menyarankan buat Anda menonton filmnya terlebih dahulu. Karena bagaimanapun juga pengalaman menonton film secara utuh jauh lebih baik daripada hanya menonton spoilernya. Oke, kita langsung aja ke videonya. Scene diawali dengan seorang pemuda yang bernama Milton. Pada saat di kamar mandi, Milton menemukan sebuah perekam video. Pada saat membukanya, dia terkejut kalau yang berada di dalam video itu adalah dirinya sendiri. Kemudian dirinya sendiri yang berada di dalam video itu mengambil sebuah pisau. Lalu dia memotong jarinya sendiri. Dan film pun dimulai. Film berpindah lagi kepada seorang tahanan wanita yang akan direhabilitasi karena kecanduan narkoboy. Wanita itu bernama Skyler. Skyler kemudian mengobrol dengan Milton yang pada saat itu masih berada di tempat rehabilitasi. Pada keesokan harinya, para tahanan berkumpul untuk saling mengenal satu sama lain. Kemudian Skyler langsung mengatakan ke inti pembicaraannya kalau dia datang ke sini ingin mencari orang yang sangat pintar dan jenius untuk membuat narkoba. Pada malam harinya, Skyler datang ke kamar Milton. Skyler tahu kalau Milton adalah pemuda yang jenius yang bisa mengubah obat biasa menjadi narkoboy. Skyler lalu mengajak Milton untuk bergabung dengannya agar bisa menghasilkan banyak uang dan menjadi jutawan. Lalu sebuah tembakan hampir mengenai Milton. Kemudian Milton buru-buru pergi menuju ke kamarnya. Dia lalu mengambil bukunya. Kemudian dia pergi dari tempat itu. Pada saat keluar, Milton ditodong senjata oleh seorang polisi. Pada waktu yang tepat juga, Skyler datang dan memberitahu kalau Milton adalah bagian dari kita. Dia adalah orang yang bisa mengubah obat biasa menjadi narkoba. Dan ternyata polisi yang menodong Milton adalah pacar Skyler. Dia bernama Russell. Russell lalu meminta maaf kalau dia tadi membuat Milton ketakutan. Milton pun enggak masalah atas kejadian tadi. Dia bergabung dengan mereka bukan hanya ingin menjadi kaya, tapi sepertinya juga dia juga mencintai Skyler, yaitu pacar Russell. Pada saat sampai di tempat penginapan milik Russell, Russell merayakan bergabungnya Milton ke kelompoknya. Mereka berpesta narkoba sambil diiringi musik. Pada saat mengecek rumah Russell, Milton dipanggil oleh Russell. Russell memberitahu sebuah permainan tentang peluru dan senjata. Lalu dia melempar satu peluru ke atas. Russell kemudian bertanya apakah Milton mencintai pacarnya yaitu Skyler. Milton pun mengelak kalau dia tidak mencintainya. Kemudian Russell meminta bukti kalau Milton tidak mencintai pacarnya itu. Kemudian Russell pun memberi tantangan kepada Milton. Milton pun bercekcok kepada Russell atas tantangan apa yang telah dia berikan kepadanya. Kemudian Skyler menembakkan sebuah peluru agar percekcokan mereka selesai. Lalu Russell dan Milton pergi keluar untuk melihat bulan. Russell lalu memberitahu kalau tempat ini dulunya adalah tempat berdarah. Mereka semua saling membunuh untuk bisa selamat. Dan hanya satu orang saja yang tersisa, yaitu kakek Russell yang selamat atas peperangan itu dan bisa keluar dari rumah ini. Keesokan harinya, pada hari Selasa, Skyler memberikan kunci kepada Milton untuk kabur dari tempat ini karena Russell sangat berbahaya. Lalu Milton menolaknya karena dia tidak ingin Skyler yang dia cintai bersama orang yang gila seperti Russell. Kemudian Russell datang. Saat akan pergi, Skyler memberikan pistol kepada Milton, yaitu untuk berjaga-jaga bila situasi dalam bahaya. Kemudian Milton memulai eksperimennya,
yaitu mengubah obat menjadi narkoboy. Di lain sisi, kita juga tahu kegilaan Russell. Saat sedang memotong kayu, Russell menyuruh pacarnya untuk memegang kayu itu. Setelah itu, Milton pun pergi untuk mengambil sesuatu di dalam mobil. Pada saat kembali, sudah ada Russell di sana. Russell lalu menemukan pistol yang diberikan oleh Skyler kepada Milton. Pada saat menembak Milton, pelurunya tidak ada. Milton lalu melempar bubuk ke arah Russell. Dia lalu pergi. Tapi sayangnya Russell belum tewas. Milton lalu mengambil kapak dan akan membunuh Russell, tapi sayangnya itu gagal. Pada saat terpojok, Skyler berhasil menembak Russell menggunakan panah hingga Russell tewas. Milton kemudian mengubur jasad Russell. Pada saat terbangun, dia terkejut kalau Russell masih hidup, padahal dia sudah membunuhnya kemarin malam. Dia lalu pergi ke tempat kuburan milik Russell dan melihat bahwa jasad Russell masih ada. Itu membuktikan kalau dia tidak halusinasi. Pada saat di dapur, Russell menodongkan senjata kepada Milton. Milton sudah tahu kalau ini pernah dilakukannya kemarin, dan peluru itu kosong. Kemudian mereka berdamai, dan pada saat mengobrol, Russell malah menusuk Milton. Dia mengkhianati Milton. Kemudian Russell masuk ke rumah, tapi dia terkena jebakan yang dibuat Skyler. Skyler lalu menghabisi Russell. Dan keesokan harinya, saat Milton sudah tahu kalau Russell akan membunuhnya, dia langsung menembak Russell. Milton pun menyadari kalau dia sudah terjebak dalam lingkaran waktu ini. Milton dan Skyler lalu mencari tahu, yaitu cara untuk melepaskan diri dari lingkaran waktu ini. Dan seperti biasa, dia membunuh Russell setiap harinya, yaitu untuk menghilangkan masalah yang satu ini. Setelah itu, Milton menggunakan segala cara yang dia bisa, yaitu agar terbebas dari semua ini. Tapi sayangnya tidak bisa. Setelah selesai mandi, Skyler mengajak Milton ke suatu tempat. Dan ternyata saat sampai, semua jasad tubuh Milton ada di sana. Kemudian Milton bertanya kepada Skyler, kenapa ada banyak jasad dirinya di sana. Skyler menjawab kalau dirinya dan Russell sudah dari awal berniat membunuh Milton. Tapi sayangnya saat hari berganti, Russell tidak cukup pintar untuk mengingatnya kembali. Dan juga karena Skyler jatuh cinta kepada Milton. Itulah yang membuatnya berpindah pihak kepadanya. Pada keesokan harinya, Milton menemukan sedikit bukti dari ilmu pengetahuannya. Kalau dia terjebak di tempat terkutuk ini gara-gara Skyler dan Russell membunuhnya sejak awal. Dan itu sebelum Skyler berpindah pihak kepada Milton, yaitu untuk sekarang. Setelah itu, Skyler dan Milton pergi membawa semua narkoboy. Pada saat sampai, mereka ada sedikit masalah sama Nabiki. Tapi itu tidak berlangsung lama karena ada Archer yang datang. Lalu Archer mengajak mereka untuk berunding tentang harga seluruh narkoboy yang dibawa Skyler dan Milton. Saat sepakat, Archer menyuruh Nabiki untuk mengambil sesuatu. Milton pada saat itu melihat bayangan yang memantul kalau Nabiki sedang mengambil pistol. Milton sadar kalau mereka berdua telah dikhianati. Lalu Milton menembak lampu hingga semua pengawal Archer menembak membabi buta tanpa arah dan juga tanpa tujuan. Pada saat itu Archer menyuruh pengawalnya untuk berhenti menembak sebelum dapat aba-aba. Saat menyalakan lampu, tiba-tiba Skyler yang berada di depan Archer, kemudian dia menembak Archer sampai tewas. Kemudian mereka berdua kabur. Tapi sayangnya mereka berdua terkena tembakan yang membuatnya terluka parah. Setelah itu Milton mencari bantuan. Milton pun lalu menemukan sebuah cahaya. Saat mendekatinya, dia terkejut kalau dirinya yang lain ada di sana. Saat Milton mengecek tempat itu persis dengan apa yang telah ada di mimpinya, yaitu pertama kali mereka bertemu. Dan seperti biasa, saat mereka bangun dari tidurnya, mereka masih terjebak dalam lingkaran waktu. Pada malam harinya, Milton masuk ke mobil dan mengambil semua rekaman yang ada di dalam mobil. Dia sadar kalau dia sudah terjebak di sini sudah bertahun-tahun, dan Skyler tidak memberitahunya soal itu. Sepertinya ada yang tidak beres dengan ini semua. Lalu dia mengambil rekaman video itu dari mobil.
Keesokan harinya, Milton menemukan cara satu-satunya agar keluar dari tempat ini adalah dengan membunuh semua orang yang ada di sini, dan hanya ada satu yang tersisa untuk hidup. Kemudian seperti biasa, Milton akan membunuh Russell terlebih dahulu. Saat sudah selesai, Skyler malah mengambil peluru yang dilemparkan Russell di awal sampai mereka di tempat ini. Skyler ingin membunuh Milton agar dia bisa keluar dari tempat ini. Setelah membunuh Milton, Skyler lalu pergi. Dia lalu membawa semua narkoboy untuk dijual kepada Archer. Pada saat sampai, dia sudah tahu sebelumnya kalau Archer akan membunuhnya. Dia lalu dengan mudah melumpuhkan Archer dan mendapatkan semua uangnya. Lalu dia pergi ke hotel untuk istirahat. Tapi saat terbangun, Skyler kembali lagi di lingkaran waktu ini dan terjebak di rumah ini lagi. Pada saat Skyler mencari Milton, Skyler terkena jebakan oleh perangkap yang dibuat Milton. Pada saat itu, Milton memberitahu kalau dia sudah tahu kalau Skyler akan membunuh dirinya. Lalu dia tidak membunuh Russell dan hanya menyandranya agar lingkaran waktu berputar kembali. Tiba-tiba Russell datang lalu melumpuhkan mereka berdua. Setelah Skyler dan Milton bangun, Russell membuat permainan, yaitu menggunakan senjata dan peluru. Seperti di awal film dia masuk ke rumah itu. Siapa yang diantara kita berhasil selamat, maka dia yang akan bisa keluar dari sini, kata Russell. Kemudian mereka memulai permainannya. Dan begitu tidak beruntungnya, Russell harus menjadi orang yang pertama yang tewas dari permainannya yang dibuat itu sendiri. Kemudian Milton dan Skyler buru-buru mengambil senjata. Setelah Milton berhasil mendapatkan senjatanya, pada saat akan membunuh Skyler, Milton tidak bisa karena dia begitu mencintai Skyler. Dia lalu menembak dirinya sendiri agar Skyler bisa keluar dari lingkaran ini. Skyler pun bersedih karena telah kehilangan Milton, orang yang dia cintai selama ini. Keesokan harinya, Archer dan Nabigi datang ke tempat ini. Dan kita semua akan tahu kalau apa yang terjadi pada mereka yang akan datang di sini. Dan film pun tamat.